Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Aku tidak habis mengerti mengapa Paman Paraji Gading yang selama ini aku kenal berbudi baik dan sangat sabar, serta mengutamakan sikap kesatria, bisa bergaul dengan para perampok. Itulah manusia yang dapat berubah-ubah. Sikapnya belum tentu sama dengan perbuatannya. Tetapi mengapa harus Paman Paraji Gading? Paraji Gading juga manusia, Kameswara. Mungkin hal ini merupakan suatu hal yang aneh, bahkan sangat luar biasa. Rasanya tidak masuk akal, namun kenyataan yang tengah kau hadapi adalah peristiwa yang nyata. Paman baru saja pulang dari pengembaraannya. Siapa menyangka sedemikian pintarnya ia menyembunyikan jati dirinya selama ini. Aku menjadi penasaran, Pinaka. Bagaimana kalau kita memasuki tenda itu sebelum Paman Paraji Gading kembali? Usulmu bagus sekali, Kameswara. Dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi, kedua anak muda itu memasuki tenda yang dihuni oleh para perampok. Diam-diam ia memasuki tenda dari arah belakang. Pinaka, ada 3 orang gadis yang diikat dan mulutnya disumbat. Kita harus menolongnya. Kau bereskan orang yang di depan, dan aku segera menolong gadis-gadis itu. Hati-hati, Pinaka. Tenanglah, aku akan menolongmu. Tahan emosimu, jangan menangis. Bantu aku melepaskan yang lain. Ayo. Baik.
Kehadiran Kameswara yang sangat tiba-tiba itu sangat mengejutkan seorang perampok yang sedang menunggui Mandrogini yang masih saja meraung-raung menahan sakit. Hei, siapa kau? Kawan orang itulah yang telah melukai aku. Kurang ajar, kurang ajar. Mandrogini! Jangan bunuh aku. Jangan takut. Aku tidak akan membunuhmu. Dan pisau-pisau yang menancap pada ketiga temanmu itu juga tidak akan mematikan mereka. Aku hanya membuatnya tidak berdaya. Dengar, katakan kepada pimpinanmu bahwa yang berbuat ini adalah aku. Namaku Kameswara. Siapa namaku? Kameswara. Nah, sekarang kau harus merasakan seperti teman-temanmu itu. Bagaimana pekerjaanmu, Pinaka? Gadis-gadis itu telah aku bebaskan. Dan sekarang mereka berada di atas kuda milik para perampok itu. Kuda-kuda itu aku ambil dari tempat para perampok menyimpannya. Aku ambil 5 ekor. Dan yang lain aku lepaskan agar mereka tidak dapat mengejar kita. Bagus. Ayo, segera kita tinggalkan tempat ini. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu, para Jigading bersama teman-temannya baru saja tiba di tempat Pinaka Swasti Ratu melukai Mandrogini. Itu kuda-kuda mereka. Betulkah itu miliknya? Ada apa, Paman? Salah satu dari kuda-kuda itu milik Kameswara. Lalu, kemana mereka, Paman? Jangan-jangan mereka pergi ke tenda kita. Kita kembali. Bajang Keling, bawa kuda itu cepat. Ayo Hesti Rajasa, kita kembali. Para Jigading dan pemuda yang bernama Hesti Rajasa menunggang kudanya dengan cepat. Mereka melintasi pepohonan dan padang ilalang. Sebentar kemudian, salah seorang dari perampok-perampok itu yang bernama Bajang Keling menyusul dengan membawa 2 ekor kuda yang mereka temukan, milik Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu. Kurang ajar. Semua bergelimpangan. Mereka telah membunuh orang-orang kita. Lihat, pisau-pisau menancap pada bagian leher mereka. Mereka masih hidup, Rajasa. Orang yang melakukannya tidak berniat membunuhnya. Itu artinya mereka membuat kesombongan di hadapanku. Kita bangun. Keparat! Ya, kita bangunkan mereka. Dengan sangat geram dan kemarahan yang mencapai puncaknya, para Jigading dan Hesti Rajasa segera menyadarkan anak buahnya yang bergelimpangan dengan mencabuti pisau-pisau yang menancap di leher mereka. Hesti Rajasa semakin geram ketika tidak melihat seekor kuda pun milik mereka dan lenyapnya gadis-gadis yang mereka sekap. Mondro Kesawo, jawab, apa yang telah terjadi? Hah? Saya tidak mengerti, Tuan. Aduh. Apakah kau mengenal ciri-ciri orang ini? Tidak, Tuan. Tiba-tiba pisau orang itu meluncur sangat cepatnya, Tuan. Tidak terduga sama sekali. Ya, keburu saya tidak sadarkan diri, Tuan. Goblok! Anu, Tuan. Mondrogini, apa yang akan kau katakan, ha? Mondrogini, kalau kau ingin mati ya mati saja nanti. Dan sekarang cepat, apa yang akan kau katakan?
Orang itu... Apa? Orang itu menyebut namanya. Siapa? Kameswara, Kilurah. Oh, Kameswara. Apakah ia meninggalkan pesan? Tidak. Kalau kau ingin mati karena luka-lukamu itu, segeralah mati, Mondrogini. Tidak, Kilurah. Saya belum ingin mati. Paman, bagaimana dengan orang yang bernama Kameswara itu? Tidak perlu dikejar, Hesti Rajasa. Tidak ada gunanya. Biarlah untuk kali ini mereka berani kurang ajar kepada kita. Tetapi di lain waktu kita harus menghukumnya. Dan sekarang kita tinggalkan tempat ini. Kita ke Ambang Ayun. Ayo. Berhenti! Kenapa berhenti, Pinaka? Aku kira sampai di sini saja kita antarkan mereka, Kameswara. Nah, kami kira kalian dapat melanjutkan perjalanan tanpa kami antar. Kami rasa sudah aman. Tidak mungkin para perampok itu dapat mengejar kita. Kami tidak tahu harus mengucapkan apa, tetapi kami merasa sangat berhutang budi kepada kalian berdua. Sudahlah, jangan kalian pikirkan soal itu. Yang penting kalian selamat dari gangguan para perampok. Menilai kemampuan kalian menunggang kuda, nampaknya sudah terbiasa. Iya, kami bertiga sebenarnya saudara satu perguruan. Oh, begitu. Perguruan kami bernama Pending Perak di pesisir utara. Pending Perak. Rasanya aku pernah mendengar nama itu. Oh ya, perguruan itu cukup terkenal. Tetapi mengapa kalian bisa diculik mereka? Kami hanya murid-murid yang masih belum memiliki cukup kemampuan untuk menghadapi orang itu. Guru dan para pimpinan kami sedang tidak berada di tempat ketika kami diculik. Orang itu tiba-tiba saja datangnya. Kami tidak mengerti sama sekali. Apa yang tidak kau mengerti? Orang yang menculik kami tidak kelihatan wujudnya. Orang itu bisa menghilang. Menghilang? Benar, Tuan. Kami tidak berbohong. Oh, aku percaya. Berapa orang yang bisa menghilang yang kalian ketahui? Hanya seorang, Tuan. Seorang pemuda yang dipanggil dengan nama Hesti Rajasa. Hesti Rajasa? Lalu, apa saja yang telah dilakukan perampok-perampok itu? Mereka memperkosa kami. Kami dijadikan sasaran pelampiasan nafsu mereka. Kurang ajar. Tetapi aku tidak melihat kalian menyesali perbuatan perampok-perampok itu. Mengapa? Diperkosa mereka tidak menjadi soal, Tuan. Jujur kami katakan sebelum kami berguru di perguruan Pending Perak, kami adalah perempuan yang tidak baik. Pelacur maksudmu? Benar. Baiklah. Sebelum kalian pergi, aku ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Kemana mereka itu akan pergi dan untuk urusan apa? Mereka menyebut-nyebut suatu tempat yang bernama Kambang Ayun. Sedang untuk urusan apa? Wah, kami tidak tahu, Tuan. Baik, cukup. Sekarang tinggalkan tempat ini. Semakin cepat, semakin baik. Ketiga wanita itu segera meninggalkan kedua penolongnya. Karena tatapan mata Swasti Ratu yang semula bersahabat mendadak berubah marah. Loh, mengapa kau tertawa? Pinaka Swasti Ratu kecewa sekali setelah mengetahui ketiga gadis yang telah ditolongnya tidak menyesali dijadikan pelampiasan nafsu orang-orang yang menculiknya. Melihat semua itu, Kameswara tidak bisa menahan rasa gelinya. Dia tertawa terpingkal-pingkal. Kau pikir lucu? Sama sekali tidak. Aku geli melihat sikapmu, Pinaka. Kau nampak kecewa sekali terhadap gadis-gadis itu yang ternyata pelacur. Mereka tidak merasa menyesal. Bagaimana harus menyesal? Mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan itu. Bahkan seharusnya kita sedikit lega. Karena kita tidak menyaksikan mereka menangis menyesali apa yang telah mereka alami. Dasar pikiran lelaki. Sudah. Tidak ada gunanya kita berdebat soal mereka. Mari kita lanjutkan perjalanan.
kita telah kehilangan banyak waktu karena hal-hal semacam itu. Seperti diingatkan, Swasti Ratu segera melompat ke punggung kuda. Kuda-kuda yang mereka gunakan ternyata jauh lebih tegar dari kuda-kuda mereka sendiri. Seiring matahari yang menanjak naik, kedua anak muda itu semakin jauh menuju ke arah barat, meninggalkan Gunung Raung yang jauh di sebelah timur. Baiklah. Kita berlomba kami suara. Kemudian siapa yang lebih unggul? Baiklah. Ada apa Kakang Panumping memanggil kami berdua? Ada sebuah tugas yang aku serahkan kepadamu, adik kuda Sumekar. Oh, Aku berharap kau tidak terkejut jika aku menceritakan sesuatu hal kepadamu. tentang apa? Perguruan kita ini sedang dilanda kemelut. Dihentak oleh persoalan yang sangat berat. Jika kita tidak ambil keputusan yang bijak dan tindakan penyelamatan, perguruan kita bisa ambruk. Kakang, Ya, sebenarnya kami sedang menunggu berita yang pasti tentang itu. Dapatkah Kakang menceritakannya? Apakah kemelut yang dimaksud adalah ketidaksediaan anak Ngger Kameswara menduduki jabatan ketua perguruan? tidak sesederhana itu, Adi Yuyu Rumpung. Jadi bukan persoalan itu. Kalau begitu, tolong Kakang jelaskan kepada kami. Ya, ceritakanlah sejelas-jelasnya Kakang, agar kami tidak bertanya-tanya. Ternyata kita telah kemasukan musuh dalam selimut. Orang yang selama ini menunjukkan sikap yang manis, ternyata cuma kepalsuan belaka. Orang itu telah melakukan sesuatu untuk kepentingan yang merugikan kita. Haryo Panumping menceritakan dengan sejelas-jelasnya apa yang telah terjadi di dalam perguruan Pesanggaran. Yuyu Rumpung dan Kuda Sumekar, adik perguruan dari Haryo Panumping, mendengarkannya dengan seksama. Kakang Paraji Gading? Iya, Ia melakukan itu untuk kepentingan siapa dan untuk alasan apa, Kakang? alasannya telah aku sebutkan tadi. Ternyata ia bekerja untuk keturunan Boja Pradata. Wah, jangan-jangan ada orang yang mengaku-ngaku saja sebagai keturunan Boja Pradata. Mengaku atau sebenarnya itu tidak penting, Kuda Sumekar. Namun yang jelas, kitab pusaka telah lenyap dari ruang penyimpanan perbendaharaan pusaka di bawah tanah. Ki Ageng sekarang tidak berada di perguruan. Hah? Benarkah itu, Kakang? Ya, Ki Ageng berada dalam perjalanan menuju air terjun Kambang Ayun untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Anak Ngger Maisa Beranjangan dan anak Ngger Kensiwinareswari juga telah pergi dari perguruan menyusul ayahnya. Kakang, lalu bagaimana kita harus menceritakan kepada para tamu yang datang, yang kita undang untuk menjadi saksi penunjukan pimpinan baru? Nah, ketahuilah, Adi Yuyu Rumpung dan kau, Adi Kuda Sumekar. Pada mulanya Kakang Ageng telah memilih anak Ngger Kameswara untuk memimpin perguruan ini. Namun para Cigading telah meracuni hatinya dengan membongkar rahasia jati dirinya, bahwa ia bukan anak kandung Kakang Ageng. Lalu anak Ngger Kameswara menolaknya, karena ia ingin mencari kedua orang tuanya. Kemudian, Kakang Ageng menyerahkan kepemimpinan perguruan ini kepadaku.
Tugas berat ini terpaksa aku terima. Dengan syarat bahwa itu hanya untuk sementara, sampai saatnya orang yang tepat telah ditemukan. Namun sekarang, aku sedang dalam persimpangan jalan. Persimpangan jalan apakah yang Kakang maksudkan? Apakah ada yang tidak menyetujui penunjukan itu? Tidak. Kalau begitu, aku tidak bisa tinggal diam melihat permasalahan yang sedang dihadapi Kakang Ageng. Aku harus membantunya. Aku harus menyusulnya ke Kambang Ayun. Nah, itulah sebabnya aku memanggilmu. Aku memohon kepada kalian untuk atas namaku, juga atas nama Kakang Ageng, untuk memimpin perguruan ini. Keduanya terkejut, namun terlihat jelas dan tegas, tugas itu tidak mungkin ditawar lagi. Kakang, kami tidak akan menolak tugas itu. Akan tetapi, apakah Kakang benar-benar telah mempertimbangkannya? Jika terlalu banyak pertimbangan, aku khawatir akan muncul satu keraguan. Dan itu memungkinkan aku akan terlambat untuk melibatkan diri di dalam persoalan Kakang Ageng. Akhirnya, Kuda Sumekar dan Yuyu Rumpung tidak dapat mengelak dari tugas itu. Dan pada siang harinya, persoalan yang sedang dihadapi oleh perguruan Pesanggaran dibeberkan secara terbuka tanpa ada yang disembunyikan. Perguruan Pesanggaran bagai dihentak gempa. Semua murid dan para tamu yang diundang terkejut. Dan setelah itu, Haryo Panumping segera meninggalkan perguruan dengan diiringi pandangan cemas oleh semua cantrik dan murid yang melepas kepergiannya. Pinaka, ada seseorang yang sedang memancing ikan di sana. Sebaiknya kita bertanya kepadanya. Mari kita temui orang itu. Iya, iya. Selamat sore, Kisanak. Dapatkah kami minta beberapa keterangan? Oh, selamat sore. Keterangan apakah yang Kisanak butuhkan? Kami sedang menuju sebuah perkampungan yang disebut Paralingga. Di manakah letak kampung itu? Oh, Paralingga. Letaknya tinggal beberapa patok lagi di sebelah barat. Siapakah yang Kisanak cari? Paman saya. Kalau mungkin saya mengenalnya, siapakah namanya? Paman saya bernama Biku Dewa Hastu. Oh, Sang Biku. Iya, saya mengenalnya. Sang Biku adalah orang yang baik hati. Silakan Kisanak berjalan terus ke arah barat. Rumah pertama yang Kisanak temukan. Nah, itulah rumah Sang Biku Dewa Hastu. Apakah beliau berada di rumah pada saat ini? Saya kira ada. Karena Sang Biku tidak pernah pergi jauh meninggalkan Paralingga. Terima kasih. Kami mohon pamit. Silakan. Mudah-mudahan hari ini Kisanak mendapatkan ikan yang banyak. Terima kasih Kisanak. Oh ya, seandainya Kisanak akan lama tinggal di Paralingga, silakan mampir ke rumah saya. Rumah saya adalah rumah keempat dari arah ini. Nah, saya akan menyuruh istri saya untuk membuat panggang ikan. Terima kasih. Mari. Ya. Bukan main. Benar-benar pasangan yang serasi. Yang lelaki gagah perkasa, sedang yang perempuan cantik jelita. Inilah rumah pamanmu itu, Pinaka? Iya, ini rumah pertama yang kita temukan. Tetapi pintunya tertutup. Tidak ada orang.
Lihat, ada orang sedang duduk melamun di atas batu di tepi pantai. Siapa tahu itu pamanmu? Iya, kita ikat kuda-kuda kita di sini. Setelah mengikat kuda-kuda tunggangan mereka pada sebuah pohon kenanga yang tumbuh di halaman rumah, Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu berjalan menuju ke arah pantai. Cuaca demikian cerah, matahari sore bersinar sangat terang, tidak terhalang oleh mega-mega. Dengan harap-harap cemas, Pinaka Swasti Ratu mendekati orang yang sedang duduk melamun di atas batu. Lelaki yang berambut panjang itu membiarkan rambutnya berderai, sepertinya sedang merenungi gejala alam dengan segala rahasia yang bersembunyi di baliknya. Selamat sore. Bolehkah saya bertanya? Mendengar sapa seseorang, orang itu menoleh. Dan betapa terperancatnya Pinaka Swasti Ratu begitu melihat wajah orang yang disapanya. Ayah! Ayah! Kameswara terkejut melihat kejadian itu. Ia menjadi kebingungan. Namun lebih dari itu, lelaki yang dipanggil dengan sebutan ayah oleh Pinaka Swasti Ratu lebih kebingungan lagi. Oh, siapa kau? Tubuh Pinaka Swasti Ratu terasa bergetar dan menggigil ketika ia memperhatikan dengan cermat orang yang berdiri di hadapannya ternyata bukan ayahnya. Orang itu memiliki rambut yang panjang dan sebagian telah berubah warna menjadi putih. Itulah yang membedakan antara ayahnya dengan orang yang berdiri di hadapannya saat ini. Tetapi Pinaka Swasti Ratu tetap tidak mengerti mengapa wajah orang itu mirip dengan wajah ayahnya Galuh Urang, bagaikan pinang dibelah dua. Siapa kau, Nduk? Tiba-tiba saja memanggilku ayah. Loh, mengapa malah menangis? Ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada dirimu, Nduk? Saya sedang mencari ayah. Mencari ayahmu? Maaf, Paman. Bolehkah saya yang berbicara mewakilinya? Saya akan menjelaskan mengapa ia menganggap Paman adalah ayahnya. Oh, iya. Silakan, silakan. Apakah benar Paman bernama Biku Dewa Hastu? Iya, itu namaku. Ada apa? Menurut keterangan yang kami dapat dari ayah, Paman adalah saudara dari ayah kawan saya ini. Oh, saudaraku? Oh, siapa nama ayahmu, Nduk? Ayahku bernama Galuh Urang. Kau anak Galuh Urang? Benar, Paman. Oh, jagat Dewa Batara. Sembah sujudku, Paman. Siapa namamu, Nduk? Ayah memberiku nama Pinaka Swasti Ratu. Pinaka Swasti Ratu. Iya. Sebuah nama yang manis dan penuh dengan makna. Aku tidak mengira sama sekali. Di dalam usiaku yang menjelang senja ini, masih dapat bertemu dengan anak saudara kembarku, Galuh Urang. Jadi, Paman saudara kembar dengan ayah? Iya. Betapa sejuk tatapan mata Biku Dewa Hastu, bagaikan beningnya telaga. Jika mata dapat dikatakan sebagai jendela jiwa, maka nampaklah betapa pemiliknya adalah orang yang sudah tidak terikat lagi oleh gemerlapnya dunia. Pinaka Swasti Ratu tidak menolak ketika pamannya Biku Dewa Hastu itu membimbingnya. Sedangkan Kameswara mengikutinya di belakang
dengan setumpuk tanda tanya dalam hatinya. Ketika sampai di rumah, pamannya mempersilahkan duduk di ruang tamu yang sederhana. Tidak ada perabotan yang bernilai kecuali selembar tikar yang terhampar di seluruh ruangan. Kemana ayahmu pergi, Nduk? Saya tidak tahu, Paman. Saya telah mencarinya kemana-mana, tetapi tidak saya dapatkan jejaknya. Gadis itu menceritakan dengan panjang lebar tentang kepergian ayahnya, tentang kemana ia telah mencarinya, sampai akhirnya ia bertanya kepada Ki Ageng Pesanggaran. Oh, begitu. Dan menurut Ki Ageng Pesanggaran, hanya paman yang dapat menceritakan alasan-alasan apa sehingga ayahmu pergi meninggalkan kau dan para murid perguruan. Begitu? Benar, Paman. Nduk, pernahkah ayahmu menceritakan dirinya di waktu ayahmu masih muda sebelum kau lahir? Tidak, Paman. Bahkan aku mempunyai seorang paman di Paralingga ini. Ayah tidak memberitahunya. Oh, iya. Begitu rapat ayahmu menutup dirinya. Baiklah, Nduk. Paman akan bercerita. Ya, memang sudah waktunya kau mengetahuinya. Kau sudah cukup dewasa untuk mendengar semuanya. Tetapi sebelumnya, Paman ingin bertanya padamu, anak muda. Apa hubunganmu dengan anakku ini? Dia teman seperjalanan denganku, Paman. Dia putra kedua Ki Ageng Pesanggaran. Putra Ki Ageng Pesanggaran. Namaku Kameswara. Aku sedang dalam perjalanan menuju ke kota Raja Kediri untuk mencari jejak kedua orang tuaku yang sebenarnya. Oh, iya. Rupanya kau juga sedang menghadapi banyak persoalan, Kameswara. Ya, tapi tidak apa. Dengan banyaknya persoalan itu akan membuat kita berpengalaman, akan membuat kita tegar dalam menghadapi persoalan yang akan datang. Bumi yang kita diami ini berputar, dan terus berputar. Sebagai buktinya, matahari terbit kemudian tenggelam, digantikan oleh bulan. Bulan pergi, digantikan kembali oleh bumi. Ya, sepertinya memang sudah diatur dalam pembagian tugasnya menerangi bumi ini. Bumi itu tidak bedanya dengan kehidupan kita. Perjalanan hidup kita seirama dengan bumi yang berputar. Kadang-kadang akan tumbuh persoalan. Tetapi justru itulah yang namanya keseimbangan. Harus ada persoalan. Ya, sayang sekali, Paman tidak tahu begitu banyak mengenai kehidupan ayahmu, Ki Ageng Pesanggaran. Yang Paman ketahui hanyalah, di waktu mudanya itu, ayahmu itu bernama Kanigara. Seorang anak muda yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Aku tidak bisa bercerita apapun padamu, Kameswara. Terima kasih, Paman. Iya. Nah, sekarang dengarkanlah cerita Paman ini dengan baik-baik. Kau juga boleh mendengarnya, Kameswara. Dewa Hastu kemudian memperbaiki duduknya. Dibukanya jendela ingatannya, kemudian menerawang ke suatu masa yang pernah dialaminya. Matanya memandang ke arah bukit yang berdiri tidak jauh dari rumahnya. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu duduk berdiam diri di tempatnya masing-masing sambil memperhatikan pamannya. Pada waktu itu ada 3 orang bersaudara yang semula hidup dengan rukun, tidak pernah berselisih, apalagi bertengkar. Pada suatu hari, kerukunan itu pudar dengan munculnya seorang gadis yang sangat cantik dan sangat mempesona.
ketika saudara itu ingin merebut hati gadis itu. Nah, muncullah persaingan di antara mereka yang berusaha untuk mendapatkan gadis itu. Adik Galuh Urang, kau harus mengalah padaku. Aku saudara tuamu. Aku yang sudah seharusnya berpikir tentang seorang istri. Kau masih muda. Jangan bermain cinta dulu. Perbanyaklah kau pelajari ilmu kanuragan. Maaf, Kakang Sakyamurti. Seharusnya memang begitu. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa melupakan Luh Saraswati. Luh Saraswati berjanji akan mendampingi hidupku untuk selamanya. Aku tidak akan kawin buru-buru. Biarlah kami berdua menunggu Kakang sampai Kakang menemukan jodoh. Pilihlah gadis lain. Biarlah aku dan Luh Saraswati untuk bersatu. Aku tidak berniat mengambil Luh Saraswati dari sisimu. Namun entah karena apa, rasanya aku ini tidak bisa hidup tanpa Luh Saraswati di sampingku. Untuk itu, aku hanya minta pengertianmu. Kakang, cinta itu tidak bisa dipaksakan. Dia tumbuh dengan sendirinya. Luh Saraswati mencintaiku, begitu juga aku. Aku mohon Kakang tidak memaksakan agar Luh Saraswati mencintai Kakang. Walaupun Kakang mencintainya, kita harus tegar dan tanggap menghadapi persoalan ini. Apapun yang akan terjadi, Luh Saraswati tetap harus mendampingiku. Karena memang itulah janjinya. Jangan pisahkan kami, Kakang. Adik Galuh Urang, kau telah berbuat curang, adik. Kau telah meracuni hati dan perasaan Luh Saras. Tidak. Luh Saraswati telah menjatuhkan pilihannya kepadaku karena kemauannya sendiri. Adik, ku minta kau mengalah untukku. Aku sangat mencintainya, adik. Luh Saraswati bukan barang mati yang seenaknya bisa diberikan begitu saja, Kakang. Kalau aku menuruti kemauan Kakang Dewa Hastu, itu berarti aku akan melukai hati dan perasaannya. Apakah dengan demikian kita sebagai saudara harus berperang tanding memperebutkan gadis itu? Rupanya kau tidak jauh berbeda dengan Kakang Sakyamurti. Aku tidak menghendaki perpecahan, tapi justru sikapmu sendiri yang menyebabkan perpecahan itu. Nah, sekarang kita telah berkumpul. Tentukan pilihanmu, Adiluh. Siapakah di antara kami bertiga yang kau pilih sebagai pendamping hidupmu? Apakah aku, Kakang Sakyamurti, atau saudara kembarku Dewa Hastu? Pilihlah. Jika kau memilih Kakang Sakyamurti, maka aku dan Kakang Dewa Hastu akan menang. Sebaliknya begitu juga. Jika kau memilih Kakang Dewa Hastu, maka aku dan Kakang Sakyamurti akan mengalah. Nah, jika kau memilih aku, maka kedua saudaraku ini akan mengalah. Jangan menangis. Jawablah. Aku telah menyebabkan perpecahan di antara kakang semuanya. Katakanlah, Adiluh. Benar loh, Saras. Cepat tentukan siapa pilihanmu. Dan tentu saja, kau akan bahagia bila kau memilih aku, Sakyamurti. Aku harus jujur dengan kata hatiku. Aku mencintai Kakang Galuh Urang. Lepaskan! Lepaskan aku! Aku mencintaimu dengan setulus hatiku. Tidak. Tetapi kau telah melecehkan aku, sehingga aku merasa menjadi lelaki yang tidak berharga. Adik Galuh Urang boleh memiliki cintamu, tetapi mahkotamu aku yang nikmati. Jangan! Tidak ada gunanya kau melawan Luh Saras. Dan percuma kau berteriak, karena tidak ada orang di tempat yang sunyi ini. Jantung Pinaka Swasti Ratu berdetak keras begitu mendengar cerita tentang ibunya yang diperkosa oleh saudara tua ayahnya. Seakan ia melihat sendiri bagaimana ibunya meronta-ronta berusaha menghindari perkosaan. Tidak terasa air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Beberapa saat suasana menjadi hening. Tidak ada satupun dari mereka yang berkata-kata. Yang terdengar hanyalah isak tangis Pinaka Swasti Ratu. Kuatkan hatimu, Nduk. Itulah yang telah dialami ibumu.
Setelah itu ibumu seperti orang yang mengalami sakit biata. Ibumu hamil. Tetapi untunglah, adik Galuh Urang tetap mencintainya dan melindunginya dengan mengawini ibumu. Kalau begitu, aku ini bukan anak ayah Galuh Urang. Ya, sebenarnya lah kau anak Kakang Sakyamurti. Tetapi perilakumu mengalir kasih sayang ayahmu Galuh Urang. Biadab! 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 Sakyamurti keparat! Pinaka, tunggu! Pinaka Swasti Ratu sangat terpukul hatinya setelah mengetahui asal-usul dirinya. Gadis itu tergoncang jiwanya, merasakan duka yang sangat dalam. Dia berlari dan terus berlari sampai akhirnya tiba di sebuah bukit. Tunggu! Berhenti! Lepaskan tanganku! Lepaskan! Tenanglah. Jangan biarkan hatimu bergolak. Sadarlah, Pinaka. Bagus. Menangis adalah lebih baik. Tumpahkan segala pepat perasaanmu. Menangislah sepuas-puasmu. Tetapi jangan kehilangan nalar. Ternyata kata-kata Kameswara mampu menyejukkan hati gadis itu. Gadis itu kemudian duduk di atas sebuah batu besar sambil tetap menangis. Ditumpahkannya segala beban jiwanya dengan tangisan. Kameswara menunggu di sampingnya sambil berusaha menenangkan gadis itu. Kemudian tangis gadis itu pun mereda. Mengapa nasibku begini? Betapa kotornya aku. Sungguh sangat menjijikkan aku ini. Mengapa kau merasa dirimu kotor? Mengapa tumbuh perasaan seperti itu? Hah? Aku lahir dari perbuatan yang sangat tercela, sangat hina. Aku terlahir karena terpaksa, hasil sebuah pemerkosaan. Apakah namanya itu? Apapun namanya, itu bukan kesalahanmu. Tidak ada hubungannya dengan jati dirimu. Kau tidak boleh merasa hina. Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di masa silamnya sama sekali tidak beralasan jika harus menyebabkan orang lain menanggung bebannya. Ingat, Pinaka, semua bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan suci tanpa setetes pun dosa. Pada kenyataannya, itulah yang aku rasakan sekarang. Jangan menipu aku. Ternyata aku terlahir akibat dari sebuah pemerkosaan. Siapa yang mampu menghapusnya? Siapa Kameswara? Mendengar kata-kata itu, Kameswara pun terbungkam. Dia tidak tahu harus mengucapkan apa, apalagi untuk menenteramkan hati gadis kecil itu. Kemudian gadis itu mendekap wajahnya, dan tangisnya pun kembali meledak. Ayah. Ayah. Sudahlah, Pinaka. Janganlah hal itu membuatmu tersiksa. Masih banyak yang belum kau ketahui. Kau masih memerlukan keterangan di mana ayahmu berada. Tentramkanlah hatimu dan berusahalah untuk tenang. Hentikan tangismu. Hapus air matamu. Marilah kita kembali menemui pamanmu. Ayo, Pinaka. Kameswara memegang tangan Pinaka Swasti Ratu dan perlahan-lahan diajaknya untuk bangkit. Gadis itu tidak menolak. Perlahan-lahan dia berdiri dan kemudian melangkah.
Kameswara menuntun di sampingnya. Bersama-sama kemudian mereka menuruni bukit kembali ke rumah pamannya, Biku Dewa Hastu. Tidak berapa lama kemudian mereka telah sampai dan langsung menemui pamannya. Gadis itu berusaha dengan segenap kemampuannya meredakan semua gejolak perasaannya. Suasana menjadi sedikit agak kaku, namun Kameswara mencoba meredakannya. Silakan Paman, silakan dilanjutkan ceritanya. Pinaka Swasti Ratu sudah siap mendengarkannya. Ya, baiklah Kameswara. Ya, memang berat rasanya Pinaka Swasti Ratu mendengar cerita tadi. Tetapi memang sudah waktunya dia harus mendengarnya. Semua sudah terjadi. Dan yang sudah terjadi tidak mungkin dapat dihapus. Ya, kita harus pasrah menerimanya. Karena kalau kita sadari, semua itu memang sudah digariskan oleh Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta telah membuatnya begitu. Kita tak kuasa menolaknya. Tak ada satu manusia pun yang dapat menolak keinginan Sang Maha Pencipta. Nah, Duk, sekarang dengarlah lanjutan cerita pamanmu ini. Kembali lelaki tua itu memperbaiki duduknya. Matanya menerawang, berusaha menembus batas kenangan yang telah terjadi dan yang telah dialaminya di masa silam. Masa yang telah jauh lewat, membayangkan dirinya dikala masih muda. Adik Galuhurang, aku mengerti perasaanmu. Kumohon janganlah kau samakan aku dengan Kakang Sakyamurti. Kakang Sakyamurti telah membuat aib. Aku tidak menyangka sedemikian buruk hatinya. Sekarang ia pergi entah kemana. Ia telah berbuat licik dan pengecut. Ia bukan lagi manusia tetapi binatang. Sekarang kau Kakang Dewa Hastu, kau juga menginginkan Luh Saras. Apakah kalau kau mendapat kesempatan akan melakukan hal yang sama? Tidak Adik Galuhurang. Jangan mempunyai dugaan buruk seperti itu. Nafasku telah terboreh sebuah luka yang berdarah. Jangan terlalu lama kau berada di hadapanku, Dewa Hastu. Aku melihatmu seperti melihat Kakang Sakyamurti. Cepat kau pergi dari sini. Dan jangan temui aku lagi sepanjang umurmu. Karena aku akan membunuhmu. Aku terpaksa pergi, meninggalkan kediaman kami. Ya, sedih sekali rasanya harus berpisah. Saat itu aku menyadari betapa sakitnya berpisah dengannya. Galuh Urang saudaraku, bahkan lebih dari itu, dia saudara kembarku. Namun, ya, aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku pergi meninggalkannya, tetapi tidak jauh. Aku tinggal di tempat seorang sahabatku. Dari sanalah aku terus mengamati bagaimana perkembangan hubungannya dengan Luh Saraswati, si gadis yang malang itu. Suatu hari, aku mendengar sebuah upacara perkawinan, dan ternyata mereka menjadi suami istri. Tetapi aku tahu bahwa perkawinan itu hanyalah untuk melindungi Luh Saraswati yang hamil. Karena kehamilan itu bukanlah perbuatan Galuh Urang. Ia tidak melakukan tugas layaknya sebagai seorang suami. Galuh Urang tidak melakukan hak yang dipunyainya sebagai seorang suami. Dan aku mengetahui bahwa itulah penderitaannya yang paling dalam. Ya, rupanya dewa-dewa yang bersemayam di langit sana
berkehendak lain dari apa yang diinginkan oleh adik Galuh Urang dan istrinya. Ketika saatnya Luh Saraswati melahirkan, perutku rasanya sakit sekali. Aduh, Kakang. Tolong, Kakang. Kau pasti akan melahirkan anakmu. Tunggu, aku akan mencari dukun. Jangan. Kakang jangan pergi. Aku sudah tidak tahan lagi. Aduh. Apa yang harus aku perbuat, Luh? Kakang, aku tidak tahan. Aduh, Kakang. Luh Saras yang malang itu akhirnya berhasil melahirkan bayinya. Namun, untuk perjuangannya itu, dia sendiri gugur. Ibumu meninggal ketika melahirkan kau, Luh. Ibu. Adik Galuh Urang sangat terguncang jiwanya ditinggal oleh Luh Saras. Pada bulan purnama pertama setelah ibumu dikebumikan, ayahmu pergi membawa bayi itu merantau dengan satu tujuan, mencari Kakang Sakyamurti untuk membalas dendam. Akhirnya mereka bertemu. Terjadilah pertempuran hidup dan mati. Namun karena bekal kanuragan yang dimiliki oleh Sakyamurti jauh lebih tinggi, maka ayahmu tidak mampu meraih angan-angannya membunuh Kakang Sakyamurti. Paman, di manakah kira-kira ayahku berada? Dan di manakah tempat tinggal Sakyamurti? Di manakah, Paman? Menurut perkiraanku, Iya, Paman. Ayahmu pergi untuk mencari Kakang Sakyamurti. Sedangkan tempat tinggal Kakang Sakyamurti sulit diketahui. Karena orang itu tidak menetap di satu tempat. Dan ia selalu berganti-ganti nama. Tapi aku punya perkiraan. Mungkin ayahmu berada di Pandaringan sebelum mencari Kakang Sakyamurti. Pandaringan? Iya. Di manakah itu, Paman? Pandaringan terletak di pantai laut selatan. Di sanalah tempat kami tinggal sewaktu muda. Dan di sanalah juga jenazah ibumu dimakamkan. Kalau begitu, izinkanlah kami untuk pergi ke sana. Iya. Tentu saja Paman izinkan. Tetapi, sebaiknya tinggallah di sini dulu barang sepekan. Paman akan memberikan sesuatu pada kalian. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu tidak menolak permintaan pamannya itu. Ternyata selama mereka tinggal, pamannya sering memberikan nasihat dan petunjuk yang sangat berguna pada mereka berdua. Pada suatu hari, pamannya mengajak mereka pergi ke suatu tempat. Kita akan menuju kemana, Paman? Paman akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Ayo, mari ikut Paman. Indah sekali gua ini. Banyak gambar-gambar di dinding gua dan patung-patung. Siapakah yang membuat gambar-gambar dan patung-patung ini? Apakah Paman? Ya, benar. Untuk kenangan
Paman mencoba membuat gambar-gambar keluarga Paman. Paman mencoba memahatnya dengan sebaik-baiknya. Ya, inilah hasil karya Paman. Itu yang paling tengah adalah gambar Paman. Sedangkan yang di sebelah kanannya adalah gambar ayah Mundu, Galupura. Dan yang di sebelah kiri gambar Paman adalah gambar Kakang Sakyamurti. Pahatan Paman bagus sekali. Ya, baiklah. Sekarang ayo kita ke sana. Pinaka Swasti Ratu memandang gambar-gambar yang berada di dinding goa. Dia memandang gambar-gambar itu dengan rasa takjub. Diperhatikannya gambar ayahnya ketika berusia muda. Hatinya bergetar. Kemudian dia melangkah mengikuti pamannya. Nah, kau tentu mengenali patung siapakah itu? Mereka adalah ayahku, Paman, dan yang satu lagi adalah Paman Sakyamurti. Nah, sekarang lihatlah ke sebelah sana. Biku Dewa Hastu menunjuk pada sebuah patung yang terletak di sudut goa. Pinaka Swasti Ratu bergetar melihat patung itu. Jantungnya berdetak keras sekali. Dan kemudian badannya menjadi menggigil. Keringat dinginnya keluar dari seluruh tubuhnya. Tidak terasa, dari kelopak matanya menetes air mata. Pinaka Swasti Ratu tergetar hatinya melihat sebuah patung wanita. Walaupun pamannya belum memberitahu gambar siapa patung itu, namun gadis itu dapat menduganya. Gambar patung itu adalah gambar wanita yang sangat cantik. Goresan dan pahatan patung itu sedemikian halusnya, seakan-akan dari patung itu memancarkan cahaya kehidupan. Gadis itu semakin dekat dengan patung itu, dan perasaannya semakin dekat dengan orang yang sangat dirindukannya. Serasa detak jantungnya menjadi semakin keras. Ibu, pasti ini gambar ibu. Ibu, mengapa kau pergi begitu cepat? Mengapa kau pergi ketika aku lahir? Mengapa, Bu? Patung itu ditubruknya, dipeluknya, dan diciumnya berulang-ulang, seakan-akan bukan patung yang sedang dihadapinya. Ibu, aku anakmu, Bu. Ibu, mengapa kau tinggalkan aku? Gadis itu tidak lagi bisa menguasai dirinya. Patung itu dipeluknya erat-erat dan membasahinya dengan tangis. Kameswara melihatnya dengan rasa haru sambil berdiri mematung. Dia merasakan betapa berat persoalan yang dihadapi oleh Pinaka Swasti Ratu. Rasanya lebih berat dan lebih pelik dibanding dengan persoalannya sendiri yang tengah dihadapinya. Kameswara tidak dapat membiarkan perasaan sedih berkepanjangan pada diri Pinaka Swasti Ratu. Perlahan-lahan dia mendekati gadis itu. Begitu juga dengan pamannya, Biku Dewa Hastu. Sudahlah, Nuh. Ikhlaskanlah ibumu pergi. Ibumu sudah merasa tenang di alamnya. Ibumu sudah dipanggil kembali oleh yang menciptakannya. Yang kau peluk itu hanyalah sebuah patung yang tidak dapat menjawab setiap kata-katamu. Yang tidak merasa sedih setiap jatuh butir-butir tangismu. Dia akan tetap tersenyum apapun yang kau lakukan pada patung itu. Sudahlah, Nuh. Sudahlah. Sudahlah, Pinaka. Jangan kau biarkan perasaanmu larut dalam kesedihan yang dalam. Sudahlah. Lepaskanlah patung itu. Kameswara mengulurkan tangannya, kemudian membimbingnya,
dan selanjutnya pergi meninggalkan patung itu mengikuti pamannya Biku Dewa Hastu. Goa itu semakin ke dalam ternyata semakin menyempit dan membentuk sebuah lorong yang semakin dalam. Batu-batu lancip mencuat dari atas dan bawah. Sampai akhirnya mereka kemudian tiba di sebuah ruangan yang cukup lapang. Nah, Duk, sebelum kau pergi melanjutkan mencari ayahmu Galuh Urang, pada kesempatan yang singkat ini, Paman bermaksud memberikan oleh-oleh sebagai kenang-kenangan kau berjumpa dengan Paman. Dan kau juga Kameswara. Kau pun akan memperolehnya sama dengan Pinaka Swasti Ratu. Paman akan menurunkan ilmu yang telah lama Paman kuasai. Nah, lihatlah pahatan-pahatan yang Paman lakukan pada dinding goa ini. Lihatlah gambar-gambar itu. Gambar itu adalah orang yang sedang melakukan gerak ulah kanuragan ilmu dari perguruan Wulan Sumirat yang telah Paman kembangkan sendiri. Wulan Sumirat inilah yang menjadi ciri perguruan Widara Kandangan yang dikembangkan oleh ayahmu Galuh Urang. Ya, mungkin kau tidak terlalu sulit mengenalinya, karena ciri ilmu kanuragan ini telah lama kau kenal dan pelajari. Namun pengembangannya hingga pada lontaran kekuatan inti sangat jauh berbeda, Nduk. Nah, karena itu pelajarilah ilmu ini. Dan sebelumnya kosongkanlah jiwa kalian. Dengan keheningan rasa, kalian akan bisa mengenali sifat-sifat ilmu Wulan Sumirat. Nah, sekarang kalian berdua silakan mempelajarinya. Paman akan keluar dari goa ini. Tengah malam nanti, Paman akan datang lagi menjumpai kalian. Paman Biku Dewa Hastu segera melangkah pergi dari ruangan itu, kembali melewati lorong yang tadi mereka lalui. Sebelum melangkah pergi, beberapa saat dia memandangi anak keponakannya. Rasanya seperti ada sesuatu yang bergolak dalam hatinya. Kemudian dia segera melangkah pergi keluar goa. Tinggallah sepasang anak muda berlawanan jenis itu memperhatikan tulisan-tulisan yang terpahat pada dinding goa beserta gambaran gerak-geraknya. Apa yang akan kita lakukan, Kameswara? Menurut petunjuk pamanmu, kita harus mengosongkan pikiran untuk bisa mempelajarinya. Tapi rasanya aku tidak mengerti. Ada sesuatu hal yang menurutku aneh dan janggal. Maksudmu? Jika pamanmu mewariskan ilmu kanuragan ini kepadamu, adalah sudah sewajarnya. Tetapi bagaimana dengan aku? Mengapa pamanmu juga memberi kesempatan kepadaku untuk ikut pula mempelajarinya? Apakah itu merupakan sesuatu yang aneh? Sangat aneh, Swasti Ratu. Seseorang menurunkan ilmu kepada orang lain, tentu harus jelas maksudnya. Mungkin karena kau ikut menghadap bersamaku? Itu bukan alasan. Sudahlah, jangan persoalkan itu. Tunggu. Jangan-jangan... Kenapa? Paman Biku dan ayahmu adalah sahabat ayah angkatku Ki Ageng Pesanggaran. Paman Biku mengatakan tidak mengetahui perjalanan hidup ayahku, terutama dengan anak-anaknya. Aku berpikir justru sebaliknya. Paman Biku sangat mengetahui semua putra-putri ayahku. Bahkan mungkin sangat mengenali diriku. Siapa aku ini sebenarnya? Mungkin. Baiklah, aku anggap itulah alasan yang paling tepat. Sehingga Paman Biku ingin membekali ilmu kepadaku. Ya, anggaplah begitu. Demikianlah akhirnya kedua anak muda itu mulai memperhatikan dengan seksama seluruh simbol-simbol gerak ulah kanuragan yang terpahat dan tergambar pada seluruh dinding goa itu. Kemudian mereka mempelajari sikap dan sifat-sifatnya. Beda dengan Kameswara, Pinaka Swasti Ratu sangat mengenali landasan ilmu itu yang tidak jauh berbeda dengan yang pernah diterima dan dipelajarinya melalui ayahnya, Galuh Urang. Gadis itu sangat mengerti dan menyerap seluruh maknanya.
Akhirnya gadis itu berusaha mencoba menerjemahkan gerakan-gerakan gambar itu dengan gerakan tubuh yang sebenarnya. Gadis itu sepertinya sedang menari-nari. Dia bergerak semakin cepat. Tubuhnya meliuk-liuk seirama dengan semua gerak yang terpahat di dinding goa. Sementara Kameswara berdiri terpaku memperhatikan Pinaka Swasti Ratu. Diperhatikannya dengan seksama semua gerakan yang diperagakan gadis itu. Semakin lama semua gerakan itu semakin cepat. Tubuh gadis itu seolah-olah terbungkus oleh bayangannya sendiri dan semakin lama semakin kabur. Kameswara tetap memperhatikan dengan seksama. Sebagai seorang yang sekian lama mempelajari ulah kanuragan dari berbagai ilmu, pemuda itu melihat sesuatu yang tidak dimengertinya. Namun lambat laun dia dapat menyimpulkannya. Aku ingat apa yang dikatakan oleh Paman Biku Dewa Hastu waktu ia memberi petunjuk sebelum ia meninggalkan gua ini. Kosongkanlah jiwamu dengan keheningan rasa. Kau pasti dapat mengenali sifat-sifat dan sikap ilmu itu. Agaknya kata-kata itu merupakan kuncinya. Sebaiknya aku memperhatikan semua pahatan itu lebih cermat. Aku harus memindahkan semua gambar-gambar itu ke dalam ingatanku. Barulah aku bisa melakukannya, seperti petunjuk Paman Biku Dewa Hastu. Kedua anak muda yang berlainan jenis itu, masing-masing dengan sikapnya, mereka mempelajari ilmu itu dengan caranya masing-masing. Dengan lincah sekali, gesit bagaikan burung Sri Kunting, Pinaka Swasti Ratu terus bergerak menari-nari, mengikuti gerakan-gerakan gambar pada dinding goa. Sedangkan Kameswara justru lebih banyak merenung, berpikir dan menganalisa. Tidak terasa oleh mereka, waktu terus berjalan dan mulai merambat malam. Tetapi kedua anak muda itu tidak menghentikan pelajarannya. Di dalam siraman cahaya obor, mereka terus berlatih. Apa yang sedang kau pikirkan, Rahastri Kandi? Rahastri, jawablah pertanyaan ibu tadi. Dari tadi ibu melihat kau termenung saja. Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu. Aku sedang memikirkan Kakang Kameswara. Di manakah sekarang ia berada? Kau tidak usah terlalu mencemaskannya. Kakangmu memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Tidak mudah orang akan mencelakakannya. Bukan itu yang aku pikirkan, Bu. Lalu soal apa? Soal calon suamiku. Ada apa dengan calon suamimu? Salahkah kalau aku menanyakannya, Bu? Tidak salah. Aku merasa heran, Bu. Mengapa sampai saat ini belum juga aku dipertemukan dengan calon suamiku? Aku rela memutuskan hubungan cintaku dengan Kakang Kameswara karena aku lebih memberatkan baktiku sebagai seorang anak. Tetapi, mana calon suamiku pilihan kan sejak dulu, sebelum aku sendiri mengetahui apa arti dari perjodohan. Kau seorang wanita, Rahastri. Tidak pantas mempersoalkan hal itu. Bukan soal pantas atau tidak pantas, Bu. Tetapi aku tidak ingin terombang-ambing dalam ketidakpastian. Ya, kalau memang aku telah dijodohkan, aku ingin segera mendapatkan kepastian. Kalau aku harus menjadi seorang istri dari suami yang tidak aku cintai, ya, biarlah. Aku pasrah demi baktiku pada ibu dan ayah. Rahastri, anakku. Tidak ada orang tua bermaksud buruk terhadap anaknya. Itu pendapat ibu. Kenyataannya, Bu, apa yang aku dapatkan selama ini hanyalah sesuatu yang pahit. Kau jangan berpendapat begitu, Rahastri. Tetapi itulah yang aku dapatkan selama ini, Ibu. Aku mengerti, ayah dan ibu ingin memberikan yang terbaik untukku, sampai yang sekecil-kecilnya. Baiklah, sekarang aku memohon kepada ibu, pertemukanlah aku dengan calon suamiku.
Rahastri, Ibu tahu apa yang kau rasakan. Ibu mengerti. Tetapi Ibu mohon, cobalah engkau bisa mengerti. Ayahmu sedang pergi. Katanya ke Kambang Ayun. Kapan kembalinya Ibu tidak tahu. Tunggulah sampai ayahmu pulang. Ibu, katakanlah Bu, siapakah sebenarnya calon suamiku itu? Di mana tempat tinggalnya? Aku akan mencarinya, Bu. Apa yang akan kau lakukan, Rahastri? Banyak hal yang bisa aku lakukan, Bu. Aku bisa menilainya. Apakah ia pantas menjadi seorang suami yang harus diabdi? Apa yang akan kau lakukan itu tidak pantas. Ibu, izinkanlah aku pergi, Bu. Jangan mengkhawatirkan aku. Aku bisa menyamar sebagai seorang lelaki. Aku bisa menjaga diri. Bukankah ayah telah menggemblengku untuk menguasai ilmu ulah kanuragan yang ayah miliki? Katakanlah, Bu, kemana aku harus menemuinya? Perempuan tua itu tidak dapat berkata-kata. Tatapan matanya menerawang, seolah sedang merenungkan sesuatu. Rahastri mendekati ibunya, kemudian menyentuh lengannya. Dia berharap ibunya bersedia menceritakan sesuatu. Namun tiba-tiba dia melihat mata ibunya basah. Tetes air matanya jatuh. Ibu, ada apa, Bu? Kenapa Ibu menangis? Suara apa itu, Kameswara? Gempa! Ketika Kameswara dan Pinakaswasti Ratu sedang menekuni ilmu yang terpahat dan tergambar di dinding goa, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara gemuruh yang sangat dahsyat. Tempat mereka berpijak terasa bergoyang. Keduanya segera melompat mendekati pintu goa. Apa yang terjadi, Kameswara? Batu-batu berguguran dari tebing jurang di luar gua. Dan pintu gua tertutup oleh batu-batu itu. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari dalam goa ini? Kalau aku mencoba memecahkan batu yang menyumbat pintu gua itu, rasanya percuma saja. Karena batu-batu itu akan berguguran lagi dan tetap saja menyumbat pintu gua. Kameswara, apakah ada orang yang sengaja membuat seperti ini? Aku pun berpikir begitu. Mundurlah, Pinaka. Kita lihat apa yang akan terjadi. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan mencoba menggempurnya. Setelah selesai berbicara, pemuda itu memusatkan panca inderanya. Dia berdiri tegak dan perlahan-lahan tangannya bergerak. Kemudian dia melompat jungkir balik ke belakang 3 kali. Kekuatan yang mengkirisi telah disiapkan untuk menggempur tumpukan batu-batu itu. Kekuatan yang bersumber dari ilmu riung laut terpusat pada kedua ujung jari telunjuknya. Kemudian pemuda itu menyentuhkan kedua jari telunjuknya yang saling mengkait. Tubuhnya sedikit merendah dengan kaki kiri ke depan, kaki kanan menyiapkan kuda-kuda yang kokoh ke belakang. Matanya terpejam, dan sejenak kemudian dari kedua ujung telunjuk tangannya keluar asap mengepul sedikit demi sedikit dan hampir tidak dapat dilihat oleh mata. Kemudian ditariknya nafas panjang.
Seberkas sinar keluar dari ujung jari telunjuk pemuda itu dan melesat menghantam tumpukan batu-batu yang menyumbat pintu goa. Batu-batu itu pun meledak keras sekali dan pecah berantakan. Bongkahan batu-batu itu berhamburan kemana-mana, meninggalkan suara yang amat gemuruh. Sia-sia saja Kameswara. Apa yang kau katakan tadi terbukti. Batu-batu itu tetap saja menyumbat pintu goa. Kita tidak dapat keluar dari sini. Mudah-mudahan saja Paman Biku Dewa Hastu segera mengetahuinya dan segera menolong kita. Kalau tidak, kita bisa mati kelaparan di sini. Jangan segera berputus asa. Mudah-mudahan kita segera mendapat akal untuk keluar dari sini. Bagaimana kalau kita coba sekali lagi? Kita gabungkan kekuatan kita berdua. Bagaimana menurutmu? Ya, namanya kita mencoba dan berusaha. Itu ada baiknya. Ayo kita mulai. Sekali lagi, Kameswara segera memusatkan panca inderanya dan kemudian melompat mundur jungkir balik mengambil sikap seperti semula. Sedangkan Pinaka Swasti Ratu berdiri tegak dengan kaki merapat. Kedua tangannya seperti sedang menyembah di depan dada. Namun perlahan-lahan sikap itu segera berubah. Perlahan-lahan gadis itu merendahkan diri sehingga kakinya agak merenggang dan amblas ke dalam tanah. Kekuatan yang terpancar dari sikapnya menandakan ia tengah merambah pada senjata pamungkas. Seolah-olah berat badannya menjadi berlipat-lipat. Sedangkan sikap tangannya yang semula saling menyentuh kini berubah. Jemari tangannya menuding ke atas, sedangkan telapak tangan kirinya bagaikan menyangga ke bawah. Sepasang anak muda itu masing-masing telah memusatkan kekuatannya. Gabungan kekuatan itu menghantam tumpukan batu-batu yang menyumbat pintu goa. Suara ledakan benturan mengakibatkan batu-batu itu berantakan dan menimbulkan suara gemuruh yang sangat dahsyat. Tetapi bongkahan-bongkahan batu-batu itu tetap saja kembali menutupi pintu goa. Ternyata usaha kita masih sia-sia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak usah terlalu cemas. Paman Biku pasti akan berbuat sesuatu untuk menolong kita. Jangan panik. Sebaiknya kita tenangkan diri dulu. Mudah-mudahan Paman Biku segera mengetahuinya. Kedua anak muda itu pun duduk di atas batu sambil mengatur nafasnya kembali. Kemudian setelah tenaganya pulih kembali, setelah terlontar menggempur batu-batu, kedua anak muda itu kembali memperbincangkan gambar-gambar yang terukir di dinding goa. Kemudian mereka melanjutkan mempelajarinya dengan cara masing-masing. Sementara di luar goa, seorang lelaki tua nampak tersenyum. Nampaknya dia merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya. Lelaki tua itu berjalan mondar-mandir sambil memperhatikan tumpukan batu-batu yang menutupi pintu goa. Beberapa saat kemudian lelaki tua itu beranjak pergi, meninggalkan goa itu. Ada apa dengan Paman Biku Dewa Hastu? Mengapa sampai saat ini beliau belum juga datang menjenguk kita? Apakah kau merasa lapar, Pinaka? Tidak. Aku belum merasa lapar. Mungkin pamanmu ketiduran, sehingga lupa kepada kita.
Sebaiknya waktu kita ini kita pergunakan untuk melanjutkan mempelajari ilmu yang terpahat pada dinding gua, daripada kita mempersoalkan Paman Biku Dewa Hastu. Oh ya Pinaka, aku rasa sikap yang kau gunakan untuk mempelajari ilmu itu tidak tepat. Ingat baik-baik pesan Paman Biku. Hanya dengan mengosongkan jiwa, kau akan berhasil mempelajari ilmu itu. Ilmu yang terpahat pada dinding gua itu memang sangat luar biasa. Namun dasar-dasarnya sama dengan yang selama ini kupelajari dari ayahku Galuh Urang. Aku tidak mengalami kesulitan untuk memahaminya. Aku mengerti, tetapi aku melihat seperti ada sesuatu yang tidak dapat kau mengerti. Tetapi entahlah, mungkin kau yang benar. Justru aku bingung melihat kau bersikap diam, tidak melakukan sesuatu kecuali hanya memperhatikan gambar-gambar itu tanpa mencobanya mengikuti dalam gerakan. Aku harus bersikap begitu, Pinaka, karena berbeda dengan kau yang sudah hafal dengan unsur-unsur gerak ilmu itu. Tentunya aku harus menempuh cara yang berbeda. Kau tentu tidak akan berhasil dengan cepat, apalagi dalam waktu kita yang terbatas, kalau kau tidak langsung mencobanya dengan unsur gerak. Nanti, setelah semua gerakan-gerakan gambar itu dan kalimat-kalimatnya sudah hafal dalam ingatanku, baru aku akan mencobanya. Nah, lanjutkanlah. Biarlah aku akan menyimak saja dulu. Atau mungkin aku bisa memperhatikan gerakannya darimu. Aku tidak keberatan. Baiklah, aku mulai lagi. Kembali kedua anak muda itu melanjutkan pelajarannya. Terus dan terus sampai tidak mengenal waktu. Sementara waktu berjalan semakin cepat, tidak terasa fajar pun sudah tiba. Tubuh Pinaka Swasti Ratu berlepotan lumpur dan hampir-hampir menutupi kecantikannya. Sementara sebaliknya Kameswara, meskipun tubuhnya bersih karena dia tidak melakukan gerakan apapun kecuali menghafal dan menganalisa, namun tatapan matanya menjadi kuyu dan kelihatannya letih sekali. Saat fajar tiba, pemuda itu mengambil tempat duduk di atas batu. Dia bersila di atasnya dan alam pikirannya pun mulai menerawang. Angan-angannya menjelajah pada alam yang berbeda. Kameswara, apakah kau mendengar suaraku? Jawablah Kameswara. Kameswara larut dalam semedinya. Sebaiknya aku melakukan hal yang serupa. Ada apa, Nyai? Sepertinya Nyai sedang kebingungan. Paman Chandrik, apakah kau melihat anakku Rahastri Kandi? Oh, tidak, Nyai. Saya tidak melihatnya. Memangnya ada apa? Rahastri Kandi pergi. Anak Angge Rahastri Kandi pergi? Pergi kemana, Nyai? Dia tidak mengatakan kemana perginya. Anak itu meninggalkan surat yang tertulis di atas lontar ini. Berita kepergian Rahastri Kandi menggegerkan perguruan Palwas Sambu. Ken Ratus istri Mahesa berancangan segera memerintahkan kepada semua cantrik dan murid perguruan untuk segera menyebar mencarinya. Sementara di tempat lain, gadis itu sendiri dengan tenangnya menunggang kuda menuju ke suatu tempat. Dengan berganti pakaian layaknya seorang pria, gadis itu tidak menemui kesulitan di perjalanan. Tidak satupun orang mengenalinya. Aku sulit melakukan semedi. Lain dengan Kameswara. Lakunya seperti orang mati. Tidurkah dia? Kameswara? Kau mendengar suaraku? Kameswara? Kau dengar suaraku tidak? Bukan main. Aku cubit kulitnya. Sepertinya ia tidak merasakannya. Heran aku. Atau memang ia tidak merasakannya sama sekali? Sebenarnya lah, pemuda itu memang sedang berada di dalam keadaan yang sulit untuk dimengerti. Jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, melayang-layang.
Meskipun tubuhnya duduk dengan tenang sambil bersila dan desah nafasnya mengalir teratur, namun tubuh itu beku. Jiwanya yang meninggalkan raganya bergerak-gerak seperti sedang menari-nari, seirama dengan gerak gambar-gambar yang terukir pada dinding goa. Kameswara, apa yang sedang kau lakukan? Aneh, Kameswara sepertinya tidak sadar dengan semua yang dilakukannya. Ia bergerak dengan mata tertutup. Bukan main. Hebat, sangat menakjubkan. Gerakannya persis sama dengan gerakan gambar yang ada di dinding goa. Gadis itu sangat kebingungan melihat apa yang dilakukan oleh Kameswara. Semua gerakan pemuda itu memancarkan keperkasaan olah kanuragan dari perguruan Wulan Sumirat. Sementara itu, tanpa disadari, sepasang mata melihat semua yang terjadi pada kedua anak muda itu. Mata itu melihat dengan takjub, melotot, dan mulutnya komat kamit. Radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.